Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tujuannya kan biar pelayanannya lebih cepat. Jadi pihak dari PPAT ini bisa langsung daftar secara online, mengambil nomor antrian. Hanya dia punya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saat ini seluruh jajaran imigrasi di seluruh wilayah NKRI ini kami membentuk yang namanya Desa Binaan Imigrasi. Kalau di kepolisian. Selamat pagi, dari kawasan Limbaulio kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau segera meluncurkan layanan peralihan elektronik. Imigrasi Bau-Bau bentuk 11 desa binaan untuk cegah perdagangan dan penyeludupan manusia. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Sabtu 30 Agustus 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau segera meluncurkan layanan peralihan elektronik. Rencananya sistem ini akan diluncurkan pada semua kantas se-Sulawesi Tenggara pada 3 September 2025 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Tujuannya kan biar pelayanannya lebih cepat. Jadi pihak dari PPAT ini bisa langsung daftar secara online. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau segera meluncurkan layanan peralihan elektronik. Rencananya sistem ini akan diluncurkan pada semua kantas se-Sulawesi Tenggara pada 3 September 2025 mendatang di Kota Kendari. Sebelumnya, Kanta Bau-Bau telah mengikuti sosialisasi bersama sejumlah mitra termasuk pejabat pembuat akta tanah, PPAT, notaris, dan perbankan. Narasumber dari Pusat Informasi dan Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR BPN) hadir langsung menjelaskan proses peralihan secara elektronik. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanta Kota Bau-Bau, Sultra Wirawan, mengatakan layanan peralihan elektronik ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses layanan dan meningkatkan kepastian hukum. Tidak hanya itu, layanan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan dokumen, mendukung integrasi layanan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan sistem baru ini, proses permohonan akan sepenuhnya dilakukan secara daring. Tujuannya kan biar pelayanannya lebih cepat. Jadi pihak dari PPAT ini bisa langsung daftar secara online, mengambil nomor antrian. Hanya dia punya permohonan itu tetap di bawah. Hanya pendaftarannya secara online. Jadi mereka mengupload semua dokumen-dokumennya, diupload. Kita akan verifikasi. Lebih lanjut, Sultra mengatakan verifikasi dokumen juga akan dilakukan secara daring. Jika dokumen yang diunggah PPAT sudah lengkap dan sesuai, permohonan akan langsung diterima. Sebaliknya, jika ada kekurangan, dokumen akan dikembalikan untuk diperbaiki. Ini memastikan setiap permohonan diproses dengan data yang akurat sejak awal. Sultra berharap layanan ini bisa mempermudah dan mempercepat proses yang selama ini memakan banyak waktu, karena peralihan elektronik ini akan mengurangi interaksi tatap muka yang tidak perlu, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Ia juga menambahkan, Kanta Bau-Bau memastikan bahwa sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung sudah siap sepenuhnya untuk mengimplementasikan sistem ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Menyongsong pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Bau-Bau menjajaki kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Kepala Bapas Bau-Bau Nasirudin mengatakan, kunjungannya ke Dinas Kesehatan Bau-Bau bertujuan untuk menjajaki kerjasama strategis dalam menyediakan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Dalam diskusi kedua pihak, Bapas dan Kepala Dinas Kesehatan membahas potensi lokasi di bawah naungan Dinas Kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan kerja sosial seperti puskesmas, rumah sakit daerah maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Nasruddin juga menegaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk sanksi alternatif yang tidak hanya bermanfaat bagi pelanggar hukum, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Fanti Frida Yanti menyatakan dukungan penuh Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau terhadap inisiatif Bapas. Pihaknya siap menyediakan fasilitas di bawah kewenangan seperti puskesmas, klinik pemerintah, dan unit layanan kesehatan lainnya sebagai lokasi pelaksanaan kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat sepanjang sesuai ketentuan dan tetap mengedepankan asas pelayanan publik yang baik. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita yang terakhir. Imigrasi Bau-Bau bentuk 11 desa binaan untuk cegah perdagangan dan penyeludupan manusia. Selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Bau-Bau telah membentuk 11 desa binaan di wilayah kerjanya sebagai langkah strategis dalam mencegah masuknya orang asing yang tidak sesuai prosedur serta menekan potensi tindak perdagangan orang atau TPPO dan penyeludupan manusia atau TPPM. Program Desa Binaan Imigrasi merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertujuan untuk mendekatkan layanan, memberikan edukasi, sekaligus melindungi masyarakat desa khususnya di wilayah rawan pekerja migran non-prosedural. Melalui program ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai isu keimigrasian, tata cara pengurusan paspor, serta bahaya bekerja secara ilegal di luar negeri. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara Ganda Samuel saat di Kota Bau-Bau menjelaskan keberadaan Desa Binaan Imigrasi diharapkan menjadi garda terdepan dalam pencegahan. Ia menjelaskan melalui Desa Binaan, masyarakat edukasi tentang bahaya bekerja secara ilegal, sekaligus mendekatkan akses informasi langsung dari petugas imigrasi ke pembina desa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saat ini seluruh jajaran imigrasi di seluruh wilayah NKRI ini kami membentuk yang namanya Desa Binaan Imigrasi. Kalau di kepolisian petugasnya ada Babin Kamtipmas, tentara ada namanya Babinsa, di imigrasi ada namanya Pimpasa, petugas imigrasi pembina desa. Ganda Samosir menegaskan keberadaan orang asing Indonesia harus memberi manfaat. Selain membentuk desa binaan, Imigrasi Bau-Bau juga membentuk tim pengawasan orang asing atau tim Porat tingkat kecamatan. Tim ini diharapkan mampu membantu pengawasan mengingat luasnya cakupan wilayah kerja Imigrasi Bau-Bau. Adapun 11 desa binaan Imigrasi Bau-Bau tersebar di seluruh wilayah kerjanya, di antaranya Desa Oempu, Kelurahan Lakoruna, Desa Katukobari, Desa Lanto, Desa Lolibo, Desa Langkomu, Desa Lantongau, Desa Morikana, Desa Watorumbe, Desa Watorumbe Bata, dan Desa Gundu-Gundu. Ia berharap dengan adanya desa binaan ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya prosedur keimigrasian yang benar, serta terlindungi dari praktik-praktik ilegal yang merugikan. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau segera meluncurkan layanan peralihan elektronik. Imigrasi Bau-Bau bentuk 11 desa binaan untuk cegah perdagangan dan penyeludupan manusia. Demikian Warta Kepton pagi, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.